Pemirsa, kami baru saja mendapat informasi terbaru terkait satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya pagi tadi. Hasil penyelidikan sementara, korban tewas dibunuh karena ada luka lebam di tubuh korban. Keluarga Anom Subekti tewas di rumahnya di Padepokan Seni Ongkojoyo, Desa Turus Gede, Kecamatan Kota Rembang. Anom 65 tahun dan istrinya Purwati 50 tahun ditemukan tewas bersama dua anaknya. Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre menyimpulkan keempat korban menjadi korban penganiayaan karena ini diduga akibat hantaman benda tumpul. Rata-rata korban menderita luka lebam di bagian kepala. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang menewaskan satu keluarga tersebut. Pemirsa, belasan terduga teroris asal Makassar dipindahkan ke Jakarta pagi ini. Pemindahan berlangsung dengan dikawal ketat polisi dari Polda Sulawesi Selatan dan Densus 88. 19 terduga teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD pagi tadi dipindahkan dari Makassar ke Jakarta. Pemindahan menggunakan pesawat yang disewa khusus dengan pengawalan ketat dari Densus 88. Setiap tersangka dikawal 2 personil polisi dan langsung diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dari hasil penyelidikan, belasan teroris ini telah mendeklarasikan atau berbayat kepada kelompok teroris ISIS. Mereka dipindahkan ke Mabes Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Seluruh tersangka yang ditangkap saat ini yang dibawa berjumlah 19, satu masih dalam perawatan dan 2 meninggal pada saat penangkapan dan 1 dikembalikan karena tidak terbukti terkait dengan kelompok ini. Mereka dikenakan pasal 15 Junto 7 Undang-Undang 5 tahun 2018 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Belasan teroris dipindahkan dari Makassar, Sulawesi Selatan ke Jakarta. Dan informasi terkini kita sudah bergabung dengan Nadia Raisa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Nadia, apakah pesawat yang membawa sejumlah teroris ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Wilson dan juga Deta, hingga saat ini kami tim media masih menunggu di Polres Bandara Soekarno-Hatta dan nantinya akan berpindah ke Bandara Soekarno-Hatta beserta dengan personil Mabes Polri untuk melakukan penjemputan terhadap belasan terduga teroris Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang dipindahkan dari Makassar, di mana mereka telah berangkat dari Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar dan diperkirakan akan sampai ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 12 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan tentunya untuk pemindahan tersebut dilakukan pengawalan ketat dari tim Densus 88 anti teror beserta dengan BRIMOB yang dipersenjatai lengkap. Belasan terduga teroris tersebut dipindahkan dari Rutan Sulawesi Selatan ke Mabes Polri Jakarta dengan tujuan untuk pemeriksaan lebih lanjut yang intensif. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada 19 orang yang dipindahkan ke Jakarta karena sebelumnya dari 22 orang yang berhasil ditangkap, di mana karena melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam, maka pihak aparat harus melakukan tindakan tegas terukur. Oleh karena itu 2 orang tertembak mati dan hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dan melakukan penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta nantinya. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia. Kami tunggu update terbaru dari bandara. Pemirsa, alat deteksi COVID-19 buatan dalam negeri, Genos, dapat digunakan di Stasiun Senen, Jakarta. Lalu bagaimana cara penggunaannya dan apa saja syaratnya? Berikut informasinya. Ini dia alat deteksi COVID-19 buatan Indonesia. Alat ini bahkan sudah digunakan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Genos memiliki cara kerja yang sederhana dan lebih singkat. Warga cukup menghembuskan nafas dalam kantung yang sudah disediakan, lalu kantung akan dimasukkan ke dalam alat untuk deteksi. Tidak sampai 3 menit, hasil akan keluar. Orang sehat itu bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi, kemudian orang yang tadi termasuk OTG itu bisa diisolasi mandiri. Setelah kita sembuh, kemudian kita cek lagi dan sehat, kemudian bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi lagi.
termasuk juga sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat niaga, juga termasuk juga tempat keramik. Genos merupakan alat pendeteksi COVID-19 inovasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai pengganti tes swab. Alat ini telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk mencoba alat ini, warga diminta tidak diperbolehkan makan dan merokok selama 30 menit sebelum tes. Warga juga hanya diperbolehkan minum air putih. Oh iya, disarankan jangan mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau menyengat ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Alat penyaringan atau screening COVID-19 buatan dalam negeri Genos digunakan sebagai syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh dan diperlakukan di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Kita sapa Bayu Pradana di Stasiun Pasar Senen dan Anissa Rizkia di Yogyakarta. Selamat siang Bayu, bagaimana penggunaan Genos ini? Apakah masyarakat sudah banyak yang mencobanya? Ya, Wilson dan juga Bernadetta, sejak pagi tadi sudah banyak sekali masyarakat di stasiun Pasar Senen ini yang untuk mengantri salah satu syarat sebelum mereka melakukan perjalanan dengan kereta api, yaitu syarat kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang salah satunya dengan metode terbaru yaitu dengan Genos. Kalau dilihat sejak kemarin ini juga pemberlakuan dengan tes Genos ini sudah dilakukan, sekiranya ada sekitar 500 calon penumpang yang sudah melakukan tes Genos ini selama hari kemarin dilakukan tes Genos ini di Stasiun Pasar Senen. Kalau dibandingkan dengan swab antigen yang dilakukan di Stasiun Pasar Senen ini memang jauh sekali, di mana ada 501 calon penumpang dan juga 140 saja calon penumpang yang melakukan dengan swab antigen. Dan tempat di mana saya berdiri saat ini adalah tempat di mana tes Genos ini dilakukan. Saya akan mengajak juru kamera Novan Dwi Kusuma untuk sama-sama kita melihat seperti apa tes Genos ini dilakukan. Kalau kita lihat di belakang saya juga sudah ada calon penumpang yang sudah memegang kantong T-Valve atau kantong udara yang sudah diberikan, dan memang ada sejumlah petugas juga yang sudah siaga untuk memandu cara melakukan tes Genos ini. Bahkan bukan hanya petugas tapi juga dipasang sejumlah layar untuk mensosialisasikan cara melakukan tes dengan metode Genos ini. Nantinya ada beberapa syarat, diantaranya seperti tidak boleh makan dan juga minum selama 30 menit minimal, dan juga kalau kita lihat kantung udara ditiupkan setelah 3 kali tarik nafas, dan hembusan nafas yang ketiga akan dilakukan di kantong T-Valve atau kantong udara. Dan nantinya setelah ditiup, katup dari kantong T-Valve atau kantong udara itu langsung ditutup dan diberikan ke petugas. Dan kita bergeser sedikit, kita akan mengajak juru kamera Novan Dwi Kusuma untuk bergeser sedikit. Nantinya kantong udara yang sudah terisi nantinya akan ditaruh di box putih yang sudah disediakan, dan juga nantinya akan diberikan kepada 6 petugas. Sedikitnya ada 6 petugas yang sudah bersiaga nantinya untuk memeriksa sampel dari kantong udara yang sudah diberikan, dan nantinya memang dibutuhkan 7-8 menit, mengingat juga ada sejumlah penumpang lain yang juga akan melakukan tes dengan metode Genos ini. Dan apabila memang ditemukan ada hasil yang positif, maka nantinya petugas akan mengembalikan tiket 100%. Dan sementara itu juga ada beberapa syarat, diantaranya juga walaupun tes Genos ini di Jakarta ini baru hanya ada di Stasiun Pasar Senen saja, namun juga di Stasiun Pasar Senen ini juga akan memberlakukan untuk para calon penumpang untuk stasiun lain dengan syarat dengan membawa kode booking tiket yang sudah dibelikan. Dan sampai saat ini di Stasiun Pasar Senen ini memberlakukan tes Genos ini dengan harga Rp20.000. Bernadetta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Bayu atas informasinya. Kita pantau ya ke Yogyakarta karena ini juga menggunakan alat Genos. Ada Anissa di sana. Kalau di Yogyakarta apakah sudah banyak sekali Anissa yang menggunakan alat deteksi ini? Ya, Wilson dan juga Deta, inovasi buatan dalam negeri yakni Genos C19 ini memang sudah akan diberlakukan di sejumlah stasiun yang ada di Indonesia. Nah, memang ini sudah diberlakukan uji coba juga. Saya akan langsung mewawancarai salah satu pengembang dari alat inovasi dari anak bangsa ini bersama Dr. Dian Kesuma Pramudia. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Selamat siang. Apa kabar, Mbak Nisa? Alhamdulillah sehat. Dokter, ini saat ini uji coba sudah diberlakukan. Nah, kemudian untuk saat ini efektivitas dan juga akurasi dari Genos
C19 ini seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi ini juga kesempatan yang baik ya. Sebenarnya akurasinya kan sudah kita ketahui waktu kemarin hari hasil uji diagnostik dan post marketing yang uji diagnostik preklinis yang kemarin ya di level rumah sakit, rawat jalan, rawat inap dan setting publik, setting umum, tapi masih yang preklinis. Nah, ini kesempatan pada saat kita mengimplementasikan dari Genus ini di stasiun, kita akan bisa mendapatkan data lebih lagi untuk mengevaluasi Genus secara post marketing. Sejauh ini alhamdulillah akurasinya masih cukup terjaga di 93%. Kemarin itu dan juga dari hasil analisisnya juga comparable dengan rapid antigen ya. Kemarin di stasiun Pasar Senen itu ada saya kurang lebih ada 490-an penumpang dengan Genus, terus yang ketemu positif 16-an kalau tidak salah, sementara ada 160-an penumpang di tes dengan rapid antigen yang positif dapat 6. Jadi kan kalau di comparative head to head secara statistik itu mirip. Cuma nanti kita harus analisis lebih lanjut ya. Dari 16 itu bagaimana lanjutannya seperti itu. Cuman kemarin memang secara SOP KAI kan mengatakan bahwa hasil yang terdeteksi positif baik itu dari Genus maupun antigen tidak diperkenankan berangkat. Dan setelah itu yang bersangkutan diminta untuk menjalankan prosedur, kita arahkan untuk melakukan prosedur sesuai dengan Satgas Penanganan COVID. Seperti itu sih, Mbak. Oke, nah kalau untuk syarat sebagai calon penumpang nih, saat ini kalau misalnya ada dua pilihan kan, Dok, di stasiun itu, kalau misalnya mau menggunakan Genus C19 ini seperti apa sih, Dok, disarankannya? Ya, pada prinsipnya kalau mau menggunakan Genus C19 cukup simpel saja. Yang penting setengah sampai 1 jam sebelum melakukan tes nafas itu Anda disarankan tidak makan, tidak minum atau puasa dan tidak merokok. Udah itu aja. Simpel kan? Tidak harus ada yang lain-lain kok. Ya, setengah sampai 1 jam kira-kira. Udah gitu. Baik, Dokter. Dan untuk saat ini stasiun mana saja nih, Dok, yang akan memberlakukan pemeriksaan Genus C19 ini? Untuk saat ini dan besok ya rencananya mulai yaitu di Stasiun Tugu kalau di Jogja dan di Pasar Senen di Jakarta. Nanti secara bertahap akan dikembangkan ke stasiun yang lain seperti itu. Baik. Terima kasih Dr. Dian Kesuma Pramudia atas waktunya. Tentu saja pemirsa, ini merupakan salah satu solusi begitu pilihan bagi Anda jikalau melakukan perjalanan menggunakan kereta api bisa menggunakan pemeriksaan Genus C19. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, kembali kepada Deta dan juga Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anita Rizkia dan sebelumnya ada Bayu Pradana. Semoga alat ini bisa diproduksi lebih banyak dan bisa digunakan di mana-mana sehingga bisa mendeteksi secara dini siapa yang terkena COVID-19. Tapi juga harus diperhatikan ya persyaratannya, salah satunya adalah tidak mengkonsumsi makanan yang menyengat seperti jengkol ataupun juga durian.